Oke, speaker dua kita yaitu Lingga Eka Putra Luki Suryajaya. Dia sudah menamatkan sarjananya sejak tahun 2023 dan melanjutkannya di Magister Teknik di Universitas Indonesia tahun 2022 sampai dengan 2024. Kemudian riwayat pekerjaannya, dia adalah asisten laboratori di Laboratorium Soal Mekanik di UI sejak tahun 2002 sampai tahun 2023. Kemudian dia pernah menjadi asisten eh, di Universitas Indonesia sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 ini menjadi konten kontributor di Third International Conference on ACE Forensic Engineering Korea University di Korea Selatan pada Januari 2024 lalu dan presenter di National Seminar on Science and Technology UMJ pada April 2024 dan speaker di Earthquake Engineering Research Institute di Universitas Indonesia pada Mei 2024 lalu. Kemudian dia juga menjadi Geotechnical Engineering di PT Mitra Inti Bangkit Undagi sejak Juni 2024. Ini pernah menjadi, sampai sekarang bahkan, menjadi Geotechnical Engineer Intern, assist to Bapak Antoni dari 2024 sampai sekarang, dan menjadi Geotechnical Engineer juga, asisten Geotechnical Engineer di Polar UP2M di Universitas Indonesia dari Agustus lalu sampai hingga sekarang. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa kita mulai dari Mas Lingga. Waktu dan tempat Ya, baik. dipersilahkan. Terima kasih, Kak Vicky. Ya, saya harap share screen saya udah terlihat ya. Baik, Ya, terima kasih terlihat. sebelumnya. Ya, terima kasih, Kak Vicky, untuk memperkenalkan saya. Jadi, saya lebih kerap disapa Lucky, tapi dipanggil Lingga juga nggak masalah. Jadi, untuk di AMM sendiri, saya ini sebagai Research Committee. Sebenarnya, terutama saya di TC203 mengenai earthquake. Jadi, ini beberapa paper summary yang sudah saya buat tiap bulannya. Tapi belakangan ini saya mencoba eksplor di bidang lain seperti slopability dan geoenvironment. Ya, mungkin yang akan saya bawakan hari ini itu mengenai evaluasi dan rekomendasi terhadap retaining wall. Ini outline yang akan saya bawakan, tidak banyak, beberapa singkat aja, kurang lebih ada latar belakangnya, itu mengenai proyek apa yang akan saya bawakan, lalu evaluasi kondisi existingnya akan saya gambarkan juga, terus tantangan yang ada, solusi umum, lalu update kondisi yang terjadi saat ini. Latar belakangnya, jadi proyek yang saya bawakan ini adalah proyek pabrik di Sumedang, Jawa Barat. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, di sisi kirinya itu adalah area pabrik yang sudah beroperasi. Sementara di bagian kanan itu banyak tanah, itu rencananya ingin dibangun bangunan pabrik lagi sebagai ekspansi dari pabrik yang sudah existing. Dan kondisinya adalah sudah ada dinding penahan tanah yang existing. Panjangnya itu dari data yang diberikan kepada saya kurang lebih 250 meter. Nah, kemudian fokus saya kali ini adalah di dinding penahan tanahnya. Saya bagi menjadi tiga area karena masing-masing punya kondisi yang cukup berbeda. Di mana kondisi pertama itu DPT-nya mengalami retak rambut. Ini mungkin masuk akal karena dia ada di bagian yang agak berbelok di bagian daerah satu itu. Jadi ada daerah berbeloknya, di situ banyak mengalami retak rambut. Di bagian kedua itu yang kondisinya cukup ekstrim. Jadi sudah ada defleksi yang terjadi kurang lebih 20 cm dari titiknya dan informasi yang diberikan kepada saya sih setiap terjadi hujan defleksinya bertambah parah begitu. Nah, dan yang di lewat drone di titik yang sama satu dan dua. Jadi di daerah dua yang saya highlight berwarna kuning itu yang defleksi ekstrimnya yang saya ukur kurang lebih udah 20 sentian saat itu. Berikutnya ini foto, saya harap sih bisa cukup menggambarkan. Saya sudah mengambil severtikal mungkin, selurus mungkin terhadap dinding menahan tanahnya. Semoga bisa sedikit menggambarkan. Jadi di gambar yang paling kiri itu
pergeserannya harusnya panjangnya adalah 2 meter. Tetapi ketika diukur sudah 2,2, yang berarti ada defleksi kurang lebih 20 cm. Lalu di gambar yang paling kanan, yang ketiga itu, ini sudah saya ambil severtikal mungkin. Jadi terlihat dindingnya memang agak berbelok. Jadi ada bagian dari di bawah itu ada saluran eksternal. Sudah tertutup gitu, tidak terlihat utuh lurus. Jadi ada dorongan dari tanahnya. Investigasi geoteknik yang sudah dilakukan, ini dari ketiga bagian tadi, ada SPT 1, 2, dan 3, dilakukan 3 SPT, dan masing-masing diambil 4 data untuk uji labnya. Ini dilakukan seluruhnya kurang lebih di akhir Juni kemarin, dan pertimbangannya adalah masing-masing bagian di yang titik pertama itu karena bagian itu merupakan bagian discontinue-nya, jadi dalam artian dindingnya berbelok di sana, jadi harapannya ambil dari sana untuk melihat kondisi tanahnya seperti apa. Dan di atasnya ada kolam tampung, nanti ada saya berikan gambarnya juga kolam tampungnya seperti apa. Di bagian kedua itu yang tadi sempat saya beberapa kali ulang, di mana itu bagian yang sudah mengalami defleksi yang paling ekstrim. Sementara di bagian ketiga itu yang masih belum mengalami pergeseran atau harapannya sih tidak mengalami pergeseran. Lalu ini evaluasi kondisi existingnya. Untuk dilihat mungkin ini gambaran sketsa kasarnya saja. Mungkin kalau dari saya pribadi, pertama kali saya melihat, saya coba gambar seperti ini, saya sketsakan, hmm, secara saya lihat secara kasat mata gitu, saya juga merasa dindingnya apakah terlalu tipis ya dari kasat mata sebelum dilakukan perhitungan. Juga kalau dilihat dari elevasi timbunannya, dibuat trap begitu, juga cukup curam. Setelah saya ukur itu kurang lebih 36 derajat, dengan tingginya itu ada yang 7 meter, ada yang 6 meter sebenarnya. Jadi, tapi saya buat kondisi yang lebih lebih konservatif, saya buat 7 meter ketinggian trapnya. Dan di sebelah kanan ini ada detail gambar dari dinding penahan tanahnya. Tingginya 6 meter, terus tebal atasnya itu 0,25, tebal bawahnya 0,3, yang mana sebenarnya juga cukup cukup saya bingungkan kenapa setipis itu. Dan bentuknya juga ada siku pengakunya di tiap 3 meter dibuat begitu. Lalu tiap 3 meter di antara siku pengakunya itu ada 2 bore pile. Kedalamannya hanya 3 meter. Mungkin itu mungkin sebagai tambahan pengaku atau mungkin meningkatkan pasif idenya. Saya juga kurang paham sebenarnya dari desain sebelumnya. Jadi dinding esnya sudah ada dari konsultan yang berbeda sebenarnya. Dengan berikutnya mengacu kepada SNI, saya mengacu pada 2 dimensi tipikal yang ada di SNI, yaitu dinding counterfort dan dinding cantilever. Dinding counterfort itu karena bentuk umumnya saya kira itu menyerupai dinding counterfort, di mana ada pengaku juga dindingnya memanjang, dan dinding cantilever itu untuk mendetailkan untuk ketebalan masing-masingnya, lebar tapak dan sebagainya macamnya, untuk kemudian bisa saya bandingkan kondisi existing dengan acuan yang ada di SNI. Sebagai berikut, jadi untuk ketebalan atasnya, dinding existingnya itu hanya 25 cm, sementara dimensi tipikalnya minimalnya 30 cm. Sehingga saya consider sebagai tidak sesuai. Ketebalan bawahnya itu 30 cm, di mana lewat dimensi tipikal yang ada, itu secara perhitungan dinding cantilever ini, itu diharapkannya 60 cm, juga tidak sesuai. Lalu kemiringannya 1:115, di mana tebal di atas 250, tebal di bawah 300. Jadi perbandingan horizontal vertikalnya 1:115, sementara di dimensi tipikal 1:48, sehingga juga kurang sesuai. Juga memang kalau kita lihat secara kasat mata, kurang ada miringnya ya, kita tampaknya benar-benar vertikal begitu, karena memang hanya 250 dan di bawahnya 300, sementara tingginya 6 meter, jadi tidak signifikan terlihat kemiringannya. Lalu lebar tapak di bawah itu 2,5 meter, dimensi tipikalnya 2,4 sampai 4,2 meter. Sebenarnya sesuai secara angka, namun secara bentuk tidak membentang keluar. Dalam artian di kondisi existingnya dia bentuknya seperti L, tidak ada lebihan keluarnya untuk memberi pasif lebih atau sebagai pengunci begitu. Jadi secara angka sesuai, tetapi secara bentuk mungkin kurang kurang tipikal ya. Selanjutnya tebal tapaknya existing 25 cm, sementara di dimensi tipikal itu 50 sampai 60 cm sebenarnya. Jadi juga tidak sesuai. Untuk jarak sikunya 3 meter,
dimensi tipikal 1,8 sampai 3,6 meter, jadi ini yang sesuai. Dan tebal sikunya tidak ada informasi yang diberikan, mungkin juga dari pihak kontraktornya juga tidak ada angka yang ditulis, jadi tidak ada keterangannya. Sementara kalau di ini minimalnya 20 cm di acuan SNI-nya. Dengan demikian, bisa saya nyatakan secara SNI pun kecurigaan saya tanda kutip tepat, yaitu dindingnya terlalu tipis. Berikutnya saya coba lakukan pemodelan menggunakan Plaxis 8,6, 86. Berikut asumsinya sebelum saya tampilkan modelnya. Asumsi yang pertama, filenya tidak saya modelkan, yang mana tidak ada bore file tiap tiap di sikunya dalam kedalaman 3 meter, itu tidak saya modelkan untuk mengetahui kemampuan DPT-nya, dindingnya, kemampuannya bagaimana. Juga pertimbangannya adalah saya juga belum tanya ya, file ini dihubungkan terhadap dindingnya itu monolit, satu kesatuan atau terpisah. Karena itu juga pasti menghasilkan hasil yang berbeda, di mana kalau monolit memberikan tahanan geser dan bearingnya lebih, kalau terpisah tentu hanya tahanan bearingnya saja yang diberikan lebih. Lalu stratigrafi tanahnya, kami hanya ambil SPT-nya itu di dekat tembok, sehingga di timbunan belakangnya tidak ada data SPT. Jadi diasumsikan mengikuti bentuk slope-nya nanti. Juga hal yang sama dengan MAT-nya. Lalu tidak ada beban tambahan untuk evaluasi kondisi existing ini, supaya mengetahui kondisi yang sekarang terjadi bagaimana. Berikut hasil pemodelannya. Kalau secara faktor keamanan 1,1 memang sangat jauh dari yang diharapkan. Juga kalau kita lihat dari total displacement-nya, itu yang paling besar memang tadi di tembok. Dan angkanya sih setelah saya modelkan itu dapat 19,266 meter, 19,266 cm. Jadi ya kurang lebih bisa dibilang sesuai dengan yang saya ukur, di mana defleksinya 20 sentian. Dan memang defleksi terbesarnya adalah di dinding dibandingkan daripada slope-nya. Lebih besar di dinding, yang warna merah paling pekatnya di dinding. Berikut merupakan perhitungan yang saya coba lakukan juga secara manual. Jadi saya mencoba mengintegrasikan yang sudah saya pernah pelajari di kampus, juga kondisi yang ada saat ini, di mana secara momen itu belum memenuhi, masih 1,4, dan secara bearing pun 0,98, bahkan di bawah 1. Tetapi dengan catatan ini tidak mengindahkan atau tidak mempertimbangkan adanya bore pile. Tentu kalau adanya bore pile dan bore pile-nya tersebut dipasang secara satu kesatuan atau monolit, tentu tahanan gesernya ada tahanan geser lebih. Dan end bearing tidak saya perhitungkan di sini karena dindingnya kalau tidak salah sudah berdiri cukup lama, sehingga dan tidak ada masalah bearing terhadap tanahnya, jadi tidak saya perhitungkan. Saya anggap aman langsung begitu. Berikutnya, tantangan yang ada. Tantangannya tantangan utamanya sebenarnya ya karena dindingnya sudah existing, sudah ada dinding yang ada, dan sekarang ada masalah di dinding tersebut. Jadi apakah harus dirombak, apakah jadi opsinya tentu sangat tergantung, tergantung dari pihak ownernya juga, pihak dari kontraktornya juga mau diapakan nih. Lalu tantangan berikutnya itu sistem drainase sangat belum baik. Nanti akan saya berikan gambarannya kenapa bisa saya bilang sangat belum baik. Aliran airnya sangat tidak diperhitungkan dari awal. Jadi itu juga yang miss dari pembangunan pabrik ini. Jadi ketika saya melakukan evaluasi geoteknik juga dilakukan juga evaluasi terhadap sistem drainase air ini. Tapi bukan saya yang lakukan, ada pihak lain yang melakukan eh, evaluasi terhadap sistem drainasenya. Juga geometri slope-nya dari yang tadi gambar geometri sudah ditampilkan itu relatif curam. Mungkin tidak sampai 60 derajat, cuma 36 derajat mungkin saya bisa consider sebagai cukup curam. Juga sisi luar dindingnya sudah langsung sawah warga. Jadi itu sudah bukan milik pabrik lagi, tetapi langsung sawah warga. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan dindingnya, tentu masalahnya selain dengan warga, pasti dengan pemerintah, dan itu jadi makin repot. Dan akses alat beratnya tidak memadai. Berikut merupakan sistem drainase yang sempat saya singgung sebelumnya. Garis titik-titik merah itu membatasi antara pabrik lain dengan pabrik yang sedang ditinjau. Bagian atas itu adalah pabrik lain. Yang saya tulis sebagai kolam tampung membanding, itu merupakan milik pabrik lainnya, di mana kolam tampungnya dibandingkan dengan luas pabriknya sebagai berikut, sebagai yang ada di gambar. Tetapi di bagian bawah, yang merupakan pabrik yang sedang saya kaji ini, kolam tampung pabriknya itu hanya kotak kecil di bawah. Itu menampung seluruh beban air dari pabriknya. Jadi secara pembanding tanpa saya lakukan kalkulasi, karena saya
juga tidak tahu cara kalkulasi sistem drainase seperti apa yang baik gitu secara keairan. Secara pembanding ukurannya, kalau tambang pabrik ini yang kita miliki itu sangat kecil dibandingkan pabriknya. Dan memang ketika hujan ada sedikit longsoran, ada aliran air yang tanda kutip arahnya tidak jelas lah seperti itu. Juga di sisi kanan itu geometri yang tadi saya sempat tampilkan cukup curam 36 derajat. Dan ini perbatasan antara dinding dengan sawah warga. Jadi sisi luarnya adalah sawah warga dan juga ada saluran eksternal juga itu milik pemerintah sebenarnya. Lalu solusi umum yang kami pikirkan sebenarnya di awal. Jadi ada dinding existing. Ide opsinya adalah apakah kita ingin menyelesaikan masalah ini dari luar dalam artian kita membeli sawahnya dan lakukan pembebasan lahan atau ingin membereskan dari dalam, memanfaatkan lahan yang ada. Tetapi tentunya dua-duanya punya kendala masing-masing. Kalau pembebasan lahan itu tentunya urusannya dengan warga dan pemerintah karena itu hubungannya dengan ruang terbuka hijau dan sebagainya macamnya. Itu mungkin di luar pertimbangan geoteknik saya, tapi tentu perlu dipertimbangkan juga itu apakah boleh, seberapa jauh dan sebagainya macamnya. Lalu kalau di pemanfaatan lahan yang ada, permasalahannya adalah pihak ownernya. Ownernya masih ingin mempertahankan bentuk slope. Juga yang tadi sempat disinggung adalah akses alat beratnya tidak memadai untuk menyelesaikan masalah yang di dalam. Sehingga sejauh sejauh pembahasan tersebut lebih disukai melakukan pembebasan lahan. Dengan demikian, harapannya sawah warga tersebut bisa dibeli, lalu diselesaikan, dibuat dinding baru yang menahan dinding yang existing. Kurang lebih berikut desainnya, yaitu dinding existing yang sebentuk L tadi, yang saya lingkari adalah dinding hasil desainnya, di mana ada long pond-nya, diharapkan long pond ini juga membantu saluran drainase yang menjadi masalah sebelumnya. Jadi kita beri tambahan lebih itu, sebenarnya itu di luar pertimbangan geoteknik, kalau pertimbangan geoteknik yang saya lakukan sih, sampai batas dinding ketebalan 1,5 meter itu, yang di atas, itu mampu menahan tanahnya, lalu kita hanya berikan sebagai tempat long pond-nya itu karena nanti hanya menahan air saja. Dan juga di bawahnya saya berikan tambahan shirki karena sebelumnya tidak ada pasif. Harapannya dengan tambahan shirki ini bisa menahan pasif lebih. Dan ini tentu perlu dikaji lebih lanjut ya. Ini masih bentuknya adalah ide. Dikaji lebih lanjut dalam artian apakah nanti desakannya sebagai macam membentuk retakan yang nantinya memberi masalah baru karena ada long pond yang mana ini adalah air. Apakah akan menjadi masalah baru itu perlu dikaji lebih lanjut. Ini hanya ide dasar, ide awalnya dulu. Lalu hasil pemodelannya masih belum, stabilitas globalnya belum mencapai 1,5, masih 1,3. Tetapi yang bisa dilihat di sini adalah bidang runtuhnya atau total displacement-nya sudah bukan dinding yang paling menderita, dalam artian sekarang masalahnya adalah apakah slope-nya ini tidak runtuh begitu. Jadi bukan dinding yang paling menderita tetapi slope-nya ini yang perlu diatur. Memang saya dari awal sih menyarankan bagaimana kalau slope-nya sudutnya dibuat lebih kecil. Tapi sampai sekarang sih belum ada arah untuk ke sana ya. Belum ada arah dari owner atau kontraktornya untuk ingin mengurangi sudut dari bidang runtuhnya itu, dari slope-nya. Ini hasil perhitungan saya juga. Saya coret-coret kurang lebih seperti ini. Momennya, baik dari momen geser maupun bearing, semuanya sudah melewati acuan SNI-nya. Jadi secara perhitungan sih nampaknya oke. Dan terakhir adalah update kondisinya. Nah, update kondisinya ini hampir saya bisa bilang totally berubah karena awalnya kita sudah berkomunikasi, pihak pabriknya ya, sudah berkomunikasi dengan warganya bahwa eh warganya mau menjual tanahnya karena tanah di Sumedang relatif masih murah dibandingkan Jakarta tentunya. Relatif murah dan itu menjadi salah satu opsi yang cukup kuat pada awalnya, tetapi warganya menolak kalau tanahnya dibeli hanya sebagian, inginnya dibeli total sampai ke belakang dan itu panjangnya bisa 10-12 meter, yang mana pabriknya juga pihak ownernya nggak tahu kalau sampai 12 meter mau diapakan tanahnya. Jadi eh update kondisinya sampai sekarang sih belum sampai dibangun atau belum difinalkan dari owner maupun kontraktor yang bekerja, tetapi ada ide baru dari kontraktornya. Pada akhirnya mereka ikhlas
ikhlas untuk bagian dinding duanya tersebut, bagian yang paling ekstrim tadi itu dirombak ulang, dihabiskan. Jadi akan membuat jalan untuk alat berat, lalu merombak daerah dua, daerah dua tadi, dan daerah dua tersebut ingin dibuat full untuk kolam tampung aja karena permasalahan air. Karena permasalahan air dan kolam tampungnya kurang, mereka ingin membuat full bagian dua sebagai kolam tampung. Jadi idenya daerah tersebut dirombak, slope-nya itu jadi bergeser ke arah dalam sedikit, lalu bagian luar, bagian yang ditahan itu jadi dibuat dinding penahan tanah, mungkin dari batu kali, dan akhirnya pendekatannya mungkin sedikit pendekatan geoteknik, tetapi lebih ke pendekatannya malah jadi sistem drainasenya bakal seperti apa. Jadi memang yang hmm, tricky di sini adalah mengimbangkan antara geoteknik dan juga sistem kairan. Ditambah lagi masalah dengan aturan-aturan dalam artian ke pemerintah karena harus mempertimbangkan ruang terbuka hijaunya, harus mempertimbangkan eh, regulasi-regulasi yang ada gitu. Jadi ide berikutnya sih seperti ini yang disampaikan dari kontraktor dan juga sudah saya coba buat. Ini hasil pemodelannya, di mana faktor safety-nya itu sudah kurang lebih hampir 1,5 stabilitas globalnya. Dengan demikian, saya tetap merekomendasikan bahwa slope-nya untuk dibuat lebih landai, masih tetap saya sampaikan. Juga di dinding dinding luarnya itu yang sudah bergeser, harapannya sih jadi semacam untuk bagian terluar dari kolam tampung yang ingin dibuat. Dan tetap itu saya harapkan sih untuk ditambah ketebalannya atau sedikit diubah supaya masuk ke dalam SNI-nya. Ya, mungkin demikian presentasi saya. Jadi yang saya pelajari di sini adalah karena juga saya masih memulai memulai karir saya di bidang geoteknik ini, jadi banyak yang saya pelajari, terutama regulasi itu bukan hanya nggak bisa mempertimbangkan idealisme kita sebagai geoteknik bahwa kami ingin dimensinya sekian, harus sekian dibangun dengan cara begini. Tapi juga kita yang saya pelajari saat ini banyak yang perlu dipertimbangkan dalam artian mempertimbangkan kondisi sistem drainasenya yang mana kita berhubungan dengan orang-orang dari air. Juga tentunya aturan-aturan dari pemerintah juga stakeholder yang ada warga dan sebagainya macamnya itu jadi pertimbangan lebih di mana kita nggak bisa langsung membuat satu dimensi legit, satu dimensi yang langsung fix gitu. Tetapi masih banyak yang berubah-ubah terus. Jadi itu hal yang sangat baru saya pelajari saat ini ketika terjun di dunia yang lebih teknis, dunia yang lebih praktis gitu. Oke, demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator, Civiki. Silakan. Iya, makasih Mas Lingga atas paparannya. Mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau ketik di Slido, tapi lebih diutamakan yang bisa bertanya langsung mengenai DPT, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara analisisnya mungkin. Apakah ada yang mau bertanya? Saya cek sambil saya cek di Slido dulu. Mungkin selagi menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya boleh bertanya, Mas Lingga. Silakan. Eh, ini kan evaluasi dan rekomendasi perbaikan DPT. Ini kan existing dari DPT-nya itu sendiri. Nah, gimana caranya? Apakah di sana setelah ada pembangunan ini sudah berarti kan sudah dibangun ya? Eh, Kalau kalau dinding existingnya sudah ada, tapi yang dari oh, rekomendasinya sampai sekarang masih tahap diskusi lah, gitu Kak. oh gitu. Oh, Iya. dari desainernya sendiri ada nggak rencana bagaimana rencana monitoringnya nantinya supaya sebagai hasil dari evaluasinya mungkin. Kalau sejauh diskusi ini, sampai tahap monitoring yang akan dilakukan sih belum ada omongan. Cuma tentu nanti akan saya sampaikan bahwa karena sudah terjadi kasus di mana dindingnya bergeser, ya tentunya berikutnya harus lebih aware aware dengan kejadian-kejadian yang ada.
Tapi untuk sejauh ini memang belum ada obrolan ke sana karena memang masih tahap diskusinya opsi mana yang akan diambil pada akhirnya. Kurang lebih begitu sih, Kak. Oh, betul. Oke, oke, oke. Eh, apakah sudah ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan mengenai DPT dari teman-teman hati AMM mungkin yang hadir di sini? Apakah ada pertanyaan? Dari Pak Antoni mungkin, atau dari Mbak Rara terkait DPT dan slope stability di sini. Ah, mungkin soal saya boleh tanya lagi kalau begitu, Mas. Ya. Ah, bentar ya. Eh, bagaimana sih tahap eh, tahap awal dari dari evaluasi ini? Saya masih agak agak bingung gitu. Jarang Oh, mengevaluasi slope, eh, tapi bagaimana cara kayak menentukan groundwaternya bisa ditentukan berdasarkan uh, bentuk slope-nya seperti itu. Kalau misalnya terjadi rainfall, apakah sudah ada tinjauan uh, sampai untuk seperti ada kenaikan muka airnya? ya, oke. Terima kasih Kak Vicky pertanyaannya. Jadi kalau evaluasinya sih sebenarnya dari yang pertama pihak dari PT ini dipanggil ya, dari PT MIBU ini, Mitra Inti Bagi Hutan Hmm. Dagi, dari PT ini dipanggil, kami pertama pasti datang ke tempatnya, datang ke site, lalu melakukan diukur-ukur kurang lebih seperti itu, dan juga ada beberapa yang kami tanyakan ke pekerja-pekerja yang di sana. Jadi kurang lebih kondisi awalnya sih tidak serta-merta dindingnya bergeser lalu kami dipanggil, tetapi ini jadi kondisi yang sudah gradually terjadi di masa lampau, gradually terjadi sampai kondisi yang sekarang. Jadi evaluasinya pertama dari bentuk geometris sebagai macamnya itu kami ukur sendiri, lalu dari hasil wawancara kepada pekerja-pekerjanya bahwa mungkin tiap hujan ada longsoran atau tiap hujan besar intensitas hujannya sekian, lalu setiap terjadi hujan dindingnya sedikit bergeser, tapi tentu tidak ada angka karena itu hanya visual yang mereka lihat. Dan evaluasi selanjutnya dari hasil data yang kami kumpulkan begitu, sudah ada tidak saya tampilkan di sini, tapi sudah ada di mana groundwaternya dibuat lebih naik. Tentu saya nggak bisa yang sampai buat kondisi diperhitungkan secara pemodelan dan sebagainya lewat kondisi unsaturated karena mungkin cukup kompleks dan belum pernah saya lakukan juga untuk evaluasi awalnya. Jadi yang saya lakukan kenaikan groundwater levelnya, tetapi untuk evaluasi awal tidak saya lakukan. Kenapa? Karena untuk mengetahui yang terjadi saat ini, mungkin kalau saya lakukan groundwater level saya naikkan, mungkin lebih parah gitu. Dalam artian faktor of safety-nya pasti lebih rendah lagi. Dan sementara untuk yang saat ini saya lakukan, ditampilkan faktor of safety-nya dapat 1,1 dalam kondisi muka air tanah yang ada di lapangan. Kalau lebih tinggi mungkin bisa lebih rendah lagi. Dan itu belum saya lakukan lebih jauh. Juga pemodelannya sudah ada, cuma itu hanya untuk saya tampilkan ke pihak ownernya untuk menampilkan bahwa ini kondisi paling ekstrimnya yang dapat terjadi. Dan untuk pemodelan yang saat ini, yang um, untuk pemodelan-pemodelan beberapa opsi yang ada untuk saat ini nanti opsi mana yang akan dipilih begitu, sudah saya tampilkan juga kondisi ekstrimnya kurang lebih seperti apa. Kondisi paling ekstrim dalam artian groundwater levelnya dibuat lebih tinggi begitu. Tetapi kembali Oh. lagi belum ada hasil fixnya dari pihak owner dan kontraktor ingin yang bagaimana. Jadi memang ada deadlock di sana sejauh ini. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Slido. Hmm,
adanya kolam tampung di itu dari sloping yang tinggi. Apa ini tidak memperlemah dan berbahaya? Karena kekuatan yang mendasar dari suatu sloping adalah bagian turunnya. Thank you. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin saya tampilkan di di kondisi awalnya di kondisi awal sistem drainasenya itu kolam tampungnya memang sudah ada dan bentuknya sih bukan kolam yang benar-benar kolam yang proper gitu. Dalam artian kalau kita lihat kolam tampung bandingnya itu di pabrik lain itu kan cukup cukup baik gitu, cukup proper. Sementara yang di pabrik yang ditinjau ini belum proper dan bentuknya hanya galian. Jadi mereka melihat kebutuhan itu setelah sering terjadi genangan, sering terjadi mungkin sedikit banjir kecil dan longsor sebagai macamnya, akhirnya mereka baru menyadari, ini kondisi bukan tahun ini ya, kondisi tahun-tahun sebelumnya, mereka baru menyadari bahwa perlu ada tampungan. Jadi baru mereka buat dalam bentuk galian, belum menjadi kolam tampung yang proper. Namun berikutnya, yang betul bahwa dengan membentuk kolam tampung pasti melemahkan dari slope-nya. Kalau ini saya kembali ke kondisi sebelumnya, ini masih jauh di kolam tampung pabrik ini masih jauh daripada dinding pertahanan tanahnya. Jadi belum menjadi concern. Yang berikutnya adalah yang menjadi update kondisinya, kolam tampung ini nantinya bukan di atas slope-nya, tetapi dibuat dari dinding existing, semuanya dirombak sampai belakang, itu menjadi kolam tampungnya. Slope yang ada di gambar ini adalah slope yang dibuat lagi karena kembali lagi dari pihak owner dan kontraktornya nampaknya ingin mempertahankan slope-nya itu. Mungkin sebagai estetika dan sebagai macamnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi bukan kolam tampungnya dipertahankan di atas lalu bawahnya tetap slope begitu, tetapi dari dinding existing dirombak, bagian itu yang menjadi kolam tampungnya nanti. Idenya seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, parameter apa saja yang menjadi pertimbangan atau inputan pada internal stability dan global stability? Nah, dijawab. Sorry Kak Vicky, boleh yang bagian akhirnya kurang terdengar. Oh, izin bertanya, parameter apa saja yang menjadi pertimbangan input atau inputan pada internal stability dan global stability-nya? Oke. Kalau inputannya sih secara umum kami ambil dari hasil uji laboratoriumnya. Dari hasil uji labnya kami menggunakan yang eh, parameter umum seperti kohesi dan sudut gesernya. Itu input parameter dari pemodelan. Dan untuk global stability-nya tentu hasil dari pemodelan Praxis. Yang saya gunakan itu sebagai global stability. Lalu untuk yang mungkin seperti ini, untuk stabilitas momen geser dan bearingnya, parameternya kurang lebih sama diambil dari hasil lab. Atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi asumsi seperti mungkin untuk seperti geser di mana ada nilai K, K yang merupakan gesekan antara dinding dengan tanah, faktor adesi dengan demikian jadi CA. CA umumnya mungkin ada yang sebut 2/3 dari CU, tetapi saya menggunakan asumsi terendah di mana asumsinya kalau dilihat dari buku buku-buku geoteknik begitu itu biasanya antara 0,5 sampai 0,67. Saya gunakan yang paling konservatif menggunakan 0,5. Mungkin ada beberapa asumsi yang seperti itu, cuma umumnya sih menggunakan input parameter dari hasil uji lab yang dilakukan di masing-masing SPT itu dilakukan 4 hasil uji lab, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih jawabannya. Ini ada pertanyaan terbang Pak Sunardi Yusuf. Silakan Pak Sunardi jika ingin Ya, bertanya. selamat siang. Terima kasih Bu Vicky Siang. atas Ya, kesempatan waktunya, juga Pak Lingga. Saya menindaklanjuti pertanyaan saya tadi, adanya mengenai kolam tampung di kaki ya dari suatu sloping. Seperti kita ketahui bahwa eh, kalau kita bicara soil strength itu kan yang sangat paling dipengaruhi kekuatannya itu kan adanya air. Kalau suatu tanah
ada infiltrasi air atau kontaminasi air, itu pasti shear strength-nya itu akan turun. Jadi air itu bisa memberikan fungsi baik ke kita, juga bisa memperburuk kondisi. Nah, kalau ada kolom tampung di bawah itu kan pasti ada, kalau lihat apa yang ditampilkan di layar ini kan pasti ada seepage ya, rembesan di dasar atau apa. Nah, di sana kan pasti ada efek softening ya, di bawahnya dasarnya gravity wall maupun di bawahnya DPT yang existing dengan sistem counterfort. Nah, apakah itu tidak berbahaya? Karena sering kita lihat bahwa kejadian longsor-longsor dari suatu lereng itu kan kebanyakan itu ada terjadi di musim hujan. Ya, jarang sekali kita terdengar ada berita longsor itu di musim kemarau. Selalu banyak terjadi di musim hujan. Jadi air ini yang menjadi sumber utama masalah. Sedangkan kita tahu sendiri juga bahwa sloping kekuatannya kan ada di ujung bawah. Kalau ujung bawah itu kita habis kekuatannya, ya menurut saya secara stabilitas apapun global apa pasti juga akan habis. Karena itu kan memang untuk pijakannya lah, istilahnya kaki yang berpijak kan ada di bawah. Nah, kenapa kok malah diusulkan itu adanya kolam tampung di bawah? Apakah memang yang dimaksud dengan kolam tampung proper itu sudah dilapisi dengan geomembran misalnya untuk menghindari adanya rembesan di bawahnya, eh, tanah di bawahnya, atau bagaimana gitu? Karena ini kan resiko besar gitu kalau kita menaruhkan suatu kolam tampung atau drainase di ujung bawah sloping ya. Itu menurut saya seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Sunardi. Mungkin justru saya yang dapat pencerahan juga dari pertanyaannya. Terima kasih banyak. Jadi memang yang sebelumnya sempat saya sebut sebagai kolam tampung proper itu memang sudah dilapisi. Jadi untuk di gambar ini, di bawah airnya nanti saya sarankan untuk diplur atau diberi geomembran supaya memang tidak rembas. Jadi benar-benar dari slope-nya itu tertahannya oleh dinding dinding baru ini, dinding baru yang dibuat ini. Jadi air sebagai kolam tampung itu airnya tidak akan dirembeskan ke tanah. Jadi begitu sih Pak, kurang lebih. Iya, kalau dijelaskan seperti itu, nah kita Ya. baru bisa membayangkan bahwa bagaimanapun juga air ini kan mempunyai massa ya, mempunyai Betul. berat. Jadi dia juga ikut menahan stabilitas, membantu stabilitas dari gravity wall. Tapi kalau dia diizinkan untuk merembes, nah ini yang menurut saya berbahaya gitu. Ya. Karena pasti ada efek softeningnya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Bu Vicky. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Sunardi. Uh, Mungkin, oke, 1 menit. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Saputra. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih Bu Vicky Pertanyaan yang atas kesempatannya. singkat saja kalau bisa. Oke, mungkin pertanyaannya ini sih, bagaimana sih cara mengidentifikasi potensi keruntuhan atau deformasi pada dinding penahan tanah yang udah terpasang? Terima kasih, Mas Lingga. Ya. Oke, mungkin kalau Iya, bagaimana bisa caranya jawab sih, singkat i- saja. ya idealnya itu diberi instrumentasi ya idealnya. Cuma memang nggak semua proyek atau mungkin proyek-proyek yang tidak sebesar itu mungkin enggan memasang instrumentasi untuk mendeteksi defleksi yang ada. Jadi kalau untuk saat ini juga pihak kami dipanggilnya ketika sudah terjadi secara gradually di masa lampau. Jadi yang kami lakukan tentu membandingkan gambar detail di awal, gambar detail yang sudah ada dulu dengan yang terjadi sekarang, diukur begitu. Idealnya dengan instrumentasi, kalau boleh saya simpulkan, idealnya dengan instrumentasi, namun tidak semua melakukan itu. Jadi untuk saat ini yang bisa dilakukan hanyalah secara pengukuran dengan meteran dan sebagainya macamnya, dibandingkan dengan gambar yang diharapkan seperti apa gitu. Terima kasih, Mas Lingga. Ya, Oke, makasih Mas Lingga atas paparannya. Terima kasih pada peserta yang sudah bertanya untuk Mas Lingga juga.